Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Salsabila Asal Lapita, nota 2302119, kelas MTJ 1.2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Yang kedua, prinsip rem. Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindah daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Yang ketiga, tipe rem. Rem yang dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung pada penggunaannya. Yang pertama, rem kaki digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua, rem parkir digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Yang ketiga, rem tambahan digunakan pada kombinasi rem biasa yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Yang keempat, rem parkir. Sistem rem dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama, rem hidraulis. Rem hidraulis lebih respon dan lebih cepat dibanding dengan tipe lainnya, dan juga konstruksinya lebih sederhana. Rem hidraulis banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk ringan. Yang kedua, rem pneumatik. Sistem rem pneumatik termasuk kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara yang bertekanan yang digunakan untuk menambah daya pengereman. Tipe sistem rem ini banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Mekanisme kerja. Yang pertama, master cylinder. Master cylinder mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidraulis. Master cylinder terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem, demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidraulis. Ada dua tipe silinder, yaitu master cylinder tipe tunggal dan tipe ganda atau tandem. Yang kedua, booster rem. Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar diperoleh. Yang ketiga, kartu pengimbang atau P-valve. Kartu pengimbang atau biasa disingkat P bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidraulis pada silinder roda belakang. Dengan demikian, daya pengereman atau daya cengkram pada roda belakang akan berkurang. Yang keempat, sistem rem anti-lock. Rem anti-lock ini diciptakan tidak hanya untuk mencegah terkunci-nya roda-roda belakang selama pengereman secara tiba-tiba, tetapi juga untuk mengontrol roda-roda depan agar kendaraan tidak berputar, serta menjaga pengendalian kemudi dengan baik. Selanjutnya, rem tromol. Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Di gambar tersebut. Selanjutnya, komponen rem. Komponen rem tromol terutama terdiri dari yang pertama, backing plate. Backing plate dibuat dari baja pres yang dibuat pada axle housing atau axle carrier bagian belakang. Karena sepatu rem terkait pada backing plate, maka aksi daya pengereman tertumpu pada backing plate. Yang kedua, silinder roda. Silinder roda terdiri dari beberapa komponen. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder roda. Ada sistem yang menggunakan dua piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder roda, sedangkan sistem yang lainnya hanya menggunakan satu piston untuk menggerakkan hanya satu sepatu rem. Yang ketiga, sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem, seperti juga tromol, memiliki bentuk setengah lingkaran. Biasanya sepatu rem dibuat dari pelat baja, kanvas rem dipasang dengan jangan ditoli atau dilem pada permukaan yang bergesekan dengan tromol. Keempat, tromol rem. Tromol rem umumnya terbuat dari besi tuang. Tromol rem ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa bersentuhan dan berputar bersama rem. Yang selanjutnya, tipe rem tromol. Rem tromol digunakan pada berbagai kombinasi dari leading dan trailing shoes. Tipe rem tromol yang pertama, tipe leading dan tipe trailing. Bagian ujung atas masing-masing sepatu rem ditekan membuka oleh silinder roda, sedangkan bagian ujung bawah berputar atau mengembang. Tipe ini hanya terdapat pada silinder roda tunggal. Yang kedua, tipe two leading. Tipe two leading dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tipe single action tail leading screw.
mempunyai dua silinder roda yang masing-masing mempunyai satu piston pada tiap sisinya. Yang kedua, tipe double action two leading screw mempunyai dua silinder roda dan pada tiap sisinya terdapat dua torak. Yang ketiga, tipe uniset. Tipe uniset mempunyai silinder roda tunggal dengan satu piston saja dan penyetelannya berhubungan dengan kedua sepatunya. Yang keempat, tipe dual shaft. Tipe dual shaft ini mempunyai versi penyempurnaan uniset yang mempunyai dua piston pada tiap silinder rodanya. Persinggungan tromol rem dan kanvas rem atau lainnya. Gesekan antara tromol dan kanvas rem akan dipengaruhi oleh temperatur kanvas itu sendiri. Biasanya gesekan akan berkurang dan gaya pengereman pun menurun ketika tromol dan kanvas lelah jadi panas. Celah sepatu rem. Celah antara tromol dan kanvas yang besar akan menyebabkan kelambatan pada pengereman. Bila celah antara tromol dan kanvas terlalu kecil, rem akan terseret dan menyebabkan keausan pada tromol dan kanvas. Begitu juga apabila celah sepatu rem pada keempat rodanya tidak sama pada semua roda-rodanya, maka kendaraan akan tertarik ke salah satu arah atau roda belakang kendaraan akan seperti ekor ikan yang mengibas ke kanan ke kiri. Selanjutnya, penyetelan celah sepatu rem. Pada beberapa tipe rem, penyetelannya bekerja secara otomatis, sedangkan untuk tipe lainnya, celahnya harus dilakukan penyetelan secara berkala. Yang pertama, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan mundur. Yang kedua, penyetelan terjadi pada saat pengereman selama kendaraan maju. Penyetelan dilakukan dengan rem parkir. Yang keenam, rem cakram. Rem cakram pada dasarnya terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang yang berputar dengan roda dan bahan gesek, dalam hal ini disped, yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan antara disped dan cakram. Komponen-komponen rem cakram. Yang pertama adalah piringan. Umumnya, cakram atau piringan dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Yang kedua, caliper. Caliper juga disebut dengan silinder body, memegang piston-piston dan dilengkapi dengan saluran di mana minyak rem disalurkan ke silinder. Caliper dikelompokkan menurut jenis pemasangannya, yaitu tipe fixer caliper atau double piston dan tipe floating atau single piston. Yang ketiga, pad rem. Pads biasa dibuat campuran metalik diberi dan sedikit serbuk besi. Tipe ini disebut dengan semi metalik disc pad. Penyetelan otomatis celah rotor dengan pad. Bila pad menjadi tipis karena aus, maka celah antara rotor dan pad bertambah dan memerlukan langkah pedal yang lebih besar. Selanjutnya, rem cakram selalu memerlukan suatu mekanisme penyetelan celah secara otomatis dengan mekanisme penyetelan tipe piston seal atau piston seal adjusting mechanism. Yang pertama, celah normal atau keausan pad tidak ada. Yang kedua, celah terlalu besar atau pad aus. Yang ketujuh, rem parkir. Rem parkir terutama digunakan untuk parkir kendaraan. Mobil penumpang dan kendaraan niaga yang kecil mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir eksklusif yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Bodi rem parkir yang pertama, rem parkir tipe roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau rem kaki atau komponen rem yang terpisah. Yang kedua, tipe center brake. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersial. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol tetapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.